Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran sebagai tugas dari PPG PAI, yang mana judul materi yaitu indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Di mana standar kompetensi yaitu indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Kompetensi dasar dari pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, menunaikan sholat wajib berjamaah sebagai implementasi dari pemahaman hukum Islam. Yang kedua, menghayati perilaku demokratis sebagai implementasi dari pelaksanaan sholat berjamaah. Yang ketiga, memahami ketentuan sholat berjamaah. Yang keempat, mempraktikkan sholat berjamaah. Nilai karakter dari KD ini adalah di mana siswa diharapkan menjadi religius, gotong royong atau kerjasama, peduli, dan demokratis. Di mana indikator pencapaian dari materi ini, yang pertama menunjukkan tata cara sholat wajib berjamaah. Yang kedua, melaksanakan sholat wajib berjamaah sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam, menjelaskan pengertian sholat wajib berjamaah dan dasar hukumnya, menjelaskan syarat sah sholat berjamaah, menyebutkan makmum masbuk, menjelaskan halangan-halangan sholat berjamaah, menjelaskan tata cara sholat berjamaah, dan mendemonstrasikan posisi sholat berjamaah. Di mana tujuan pembelajaran yaitu peserta didik mampu pertama menjelaskan pengertian sholat berjamaah, yang kedua dasar hukum sholat berjamaah, yang ketiga menjelaskan syarat syah sholat berjamaah, yang keempat menjelaskan apakah sholat makmum masbuk itu, yang kelima menyebutkan halangan sholat berjamaah, yang keenam menunjukkan adab-adab sholat berjamaah, yang ketujuh menyebutkan manfaat sholat berjamaah. Selanjutnya, mendemonstrasikan tata cara sholat wajib berjamaah dan melaksanakan sholat wajib berjamaah sebagai implementasi sholat berjamaah dalam kehidupan sehari-hari. Nanti dalam pembelajaran ini siswa akan ditayangkan sebuah video tentang sholat berjamaah, di mana peserta didik memperhatikan video yang akan ditampilkan. Dari penayangan video tadi, peserta didik akan mengamati dari tayang video, akan melihat penjelasan dari video itu. Jadi solat berjamaah itu adalah solat yang dikerjakan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dan terdiri dari imam dan makmum dengan persyaratan tertentu. Selanjutnya, hukum dari pelaksanaan solat berjamaah itu adalah sunat muakkad, yaitu sunat yang sangat dianjurkan atau dikuatkan, kerana solat berjamaah lebih utama segala-galanya jika dibandingkan dengan solat sendiri atau munfarid. Sebagian ulama mengatakan hukum solat berjamaah itu adalah fardu kifayah, di mana fardu kifayah adalah seperti dalam satu tempat ada sebuah masjid, kalau tidak ada orang melaksanakan solat berjamaah maka di tempat itu terkena dosa. Tapi sebaliknya, di suatu tempat ada masjid dan ada orang melaksanakan solat berjamaah sekitar 1, 2 orang atau 3 orang, maka di satu kampung terlepas dari dosa. Selanjutnya, hadis Nabi yang menerangkan tentang keutamaan solat berjamaah yaitu sholatul jama'ati afdalu min sholatil fajri bis sab'in wa isrina darajah.
Rawahu Bukhari wa Muslim. Yang mana solat berjamaah itu lebih utama daripada solat sendiri sebanyak 27 darjat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian solat berjamaah itu terdiri dari imam dan makmum. Sebagai imam memenuhi syarat-syarat. Yang pertama, imam tu orang yang bacaan Al-Qurannya lebih fasih daripada makmum. Artinya seorang imam harus sudah pandai baca Al-Quran dan fasih baca Al-Quran. Yang kedua, imam itu harus mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan solat, baik rukun, sunatnya, syarat-syaratnya, atau hal-hal yang berkaitan dengan solat. Selanjutnya yang ketiga, syarat imam itu diutamakan orang yang lebih tua di antara anggota jemaah yang tua dalam artian ilmu bacaan solatnya sudah fasih dan watak atau akhlaknya juga baik. Yang keempat, tidak boleh mengikuti gerakan solat orang lain. Jadi sebagai imam, dia tidak pula boleh mengikuti solatnya orang lain. Yang keempat, jika solat berjemaah terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka yang menjadi imam haruslah laki-laki. Kemudian yang keenam, jika jemaah terdiri dari perempuan saja, maka imamnya boleh perempuan. Jadi yang mengimami laki-laki wajib laki-laki. Tidak boleh laki-laki diimami oleh perempuan. Kecuali perempuan sama perempuan bolehlah diimami oleh perempuan. Kemudian syarat-syarat menjadi makmum. Makmum itu harus berniat menjadi makmum. Contohnya seperti pelaksanaan solat maghrib. Usolli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati imaman ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian harus mengikuti gerak-gerik imam. Ketika imam takbir, barulah makmum takbir. Ketika imam sujud, barulah makmum ikut pula sujud. Artinya antara makmum dan imam tidak boleh saling mendahului atau lambat pula dari imam. Syarat selanjutnya menjadi makmum adalah mengetahui gerakan imam, baik secara langsung maupun melalui makmum yang berada di belakang imam. Artinya makmum tahu apa yang gerak yang dilakukan oleh imam. Selanjutnya, makmum dan imam harus berada dalam satu tempat. Artinya ketika makmum ada di satu tempat seperti masjid, maka imam juga ada di dalam masjid itu. Tidak sah solatnya seandainya imamnya di rumah, makmumnya di masjid, atau sebalik. Kemudian cara solat makmum harus sama dengan solatnya imam. Artinya ketika imamnya solat zuhur, tentu makmumnya juga niatnya solat zuhur. Ketika imamnya solat maghrib, maka makmumnya juga solat maghrib. Selanjutnya, makmum tidak boleh mendahului atau lebih lambat dari gerakan imam. Selanjutnya, laki-laki tidak boleh bermakmum kepada imam ataupun dia waria. Kemudian makmum tidak boleh mengikuti imam yang batal solat. Artinya ketika imam itu lepas wuduknya, maka makmum tidak boleh mengikuti. Makanya seorang imam kalau lepas wuduk, dia harus keluar dari solat berjamaah, maka digantikanlah oleh makmum yang di depan, yang berada di belakang. Selanjutnya, apabila imam melakukan kesalahan atau lupa, maka bagi makmum laki-laki wajib mengingatkannya dengan cara membaca subhanallah. Ketika imam masih
juga tidak mendengar makmum baca lagi subhanallah. Contohnya ketika imam lupa bacaan Al-Fatihah atau imam lupa sujud, maka diingatkan oleh makmum dengan mengucapkan subhanallah bagi yang laki-laki. Sedangkan bagi yang perempuan, apa yang dilakukan oleh makmum perempuan yaitu menepuk telapak tangan kanannya ke punggung tangan kirinya. Jadi seorang perempuan mengingatkan imam yang lupa atau salah itu cukup dengan menepuk telapak tangan. Kemudian tata cara menjadi imam, yaitu yang pertama, imam berdiri paling depan dengan menghadap ke kiblat. Yang kedua, berniat menjadi imam pada solat yang dikerjakan. Yang ketiga, mengucapkan takbir dengan keras setiap pindah gerakan solat, dan juga pada bacaan salam yang pertama sebagai komando pada anggota jemaah. Yang keempat, membaca dengan keras bacaan surah Al-Fatihah dan surat pendek pada rakaat yang pertama ketika solat maghrib, isya dan subuh. Jadi dijiharkan pada solat maghrib, isya dan subuh, dan disirkan ketika solat zuhur dan asar. Selanjutnya, halangan solat berjemaah. Jadi kita diberikan kelonggaran oleh Allah Subhanahu wa taala boleh tidak melaksanakan solat berjemaah. Yang pertama, karena hujan hingga menyusahkan perjalanan ke tempat berjemaah. Mungkin hujannya lebat atau pakai hujan badai. Kemudian karena sakit hingga susah berjalan atau sakitnya yang ditidurkan. Yang ketiga, karena sangat lapar dan haus sedangkan makanan atau minuman sudah tersedia. Yang selanjutnya, karena baru makan makanan yang busuk dan baunya sukar dihilangkan seperti jengkol dan durian serta sebagainya. Dan karena halangan lain sehingga membawa kerusakan atau kemudaratan ketika melaksanakan solat berjemaah. Di mana hadis yang menerangkan tentang boleh kita meninggalkan solat berjemaah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim dari Jabir, mana Rasulullah SAW mengatakan, kami telah berjalan bersama-sama Rasulullah. Dalam perjalanan kami kehujanan. Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang hendak sembahyanglah di tempat masing-masing. Itu hadis yang menerangkan tentang boleh kita tidak solat berjamaah. Tapi kalau kita perhatikan pada saat sekarang ini, sekarang sudah serba canggih, seperti sudah ada mobil, payung, jadi tidak ada halangan untuk kita solat berjemaah ketika hari hujan. Kecuali mungkin hujannya memang badai besar yang memungkinkan tidak bisa berjemaah. Itu saja video pembelajaran ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi yang mendengarkan dari kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.